Beberapa dari sahabat Gen mungkin masih menganggap kalau reptil itu hanya terdiri dari ular, kadal, dan buaya saja. Terlepas dari itu, ternyata masih banyak hewan-hewan unik yang termasuk ke dalam kelompok reptil ini. Termasuk kura-kura juga loh. Menarik ya sahabat Gen. Lantas hewan apa saja yang termasuk ke dalam kelas reptil ini? Di kesempatan inilah kita akan bahas bersama mengenai klasifikasi reptil. Seperti apa penjelasannya? Simak video-videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Agar mudah mempelajari mengenai keanekaragaman hewan reptil, para ahli melakukan pengelompokan hewan reptil dalam beberapa ordo. Di antaranya yaitu ordo Squamata, ordo Crocodilia, ordo Chelonia, dan ordo Rhynchocephalia. Kita mulai dari pembahasan ordo pertama ya sahabat Gen, yaitu ordo Squamata. Ordo Squamata adalah ordo terbesar dari kelas reptil. Squamata ialah jenis hewan reptil yang umumnya mempunyai kulit bersisik. Ketika berada di persawahan, kita terkadang dapat melihat hewan seperti ular. Ular ini adalah salah satu hewan dalam ordo Squamata tersebut. Namun bukan hanya ular saja, melainkan ada jenis hewan lain seperti halnya kadal. Loh, bagaimana bisa ular dan kadal bersamaan dalam satu kelompok, sedangkan mereka sangat berbeda? Hal ini karena ular dan kadal dibedakan lagi dalam subordo yang berbeda tentunya. Berikut ini adalah subordo dan karakteristik yang menggambarkan hewan-hewan di dalam ordo Squamata ini. Pertama terdapat subordo Russelltilia. Mudahnya subordo ini ditempati oleh berbagai jenis kadal atau bengkarung, yaitu kelompok hewan reptilia bersisik berkaki empat yang tersebar sangat luas di dunia. Secara umum, istilah kadal atau bengkarung juga mencakup kelompok hewan seperti cicak, toke, bunglon, cicak terbang, biawak, iguana, dan lain-lain. Beberapa ciri dari subordo ini adalah yaitu memiliki sisik bervariasi, memiliki cakar, memiliki kaki belakang yang terdiri dari jari yang berselaput, memiliki kelopak mata dan lubang telinga, dan memiliki lidah yang panjang. Kita masuk pada subordo berikutnya sahabat Gen, yaitu subordo Cervantes. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo Cervantes ini. Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan memiliki tubuh yang panjang. Berikut ini adalah ciri-ciri yang membedakan subordo Cervantes dengan subordo lainnya dalam ordo Squamata, yaitu tidak memiliki kaki, tidak memiliki kelopak mata, memiliki sensor suhu, memiliki organ Jacobson sebagai reseptor sehingga ular memiliki penciuman yang tajam. Oke sahabat Gen, kita masuk pada subordo terakhir dalam ordo Squamata, yaitu subordo Amphisbaena. Subordo Amphisbaena ini memiliki keunikan berupa jenis hewan reptil yang mempunyai suatu kenampakan seperti cacing karena pada warnanya yang agak merah muda dan sisiknya yang tersusun seperti cincin. Karena hidupnya kerap menghabiskan waktu di bawah tanah, sehingga sedikit sekali informasi yang bisa diperoleh dari hewan reptil ini. Mudahnya untuk mengetahui karakteristik dari subordo ini, sahabat Gen dapat mengamati bentuk tubuh hewan worm lizard yang cukup aneh dan unik. Nah, itu tadi untuk ordo Squamata yang mencakup berbagai jenis hewan bersisik.
Berikutnya kita akan bahas mengenai ordo kedua setelah ordo squamata tadi. Kita masuk pada ordo Crocodila. Dari namanya sendiri mungkin sahabat gen tidak asing lagi ya. Ordo Crocodila ini diisi oleh berbagai jenis buaya, mulai dari buaya air tawar, buaya air asin, dan berbagai jenis bangsa buaya lainnya. Ordo Crocodilan ini memiliki sisik yang tebal, terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang atau skuta sebagai pelindung. Maka dari itu sahabat gen, tubuh buaya ini termasuk tubuh hewan yang memiliki pertahanan luar yang luar biasa. Pada kepala ordo Crocodilan ini berbentuk menyerupai piramida disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan jangan lupakan kekuatan ekornya, karena salah satu karakteristik lain dari buaya adalah memiliki otot yang sangat kuat pada bagian ekornya. Kita lanjut pada ordo berikutnya dari reptil, yaitu ordo Chelonia. Keunikan yang tampak dari hewan pada ordo 1 ini adalah adanya struktur berupa cangkang pada bagian tertentu di tubuhnya. Kalau bicara tentang cangkang, maka sahabat gen pasti tahu hewan apa saja yang dimaksud. Yap, hewan seperti kura-kura dan penyu termasuk dalam kelompok ordo Chelonia ini. Ordo Chelonia merupakan kumpulan dari jenis hewan reptilian yang mempunyai cangkang, bentuk tubuh yang pendek dan lebar, dilindungi oleh karapas dan plaston, tidak bergigi, dan lidah tidak bisa menjulur. Cangkang bagian atas dari Chelonian ini disebut dengan karapax, sedangkan bagian bawah disebut dengan plaston. Cangkang pada hewan ini berfungsi sebagai pelindung dari serangan predator. Kita masuk pada ordo yang terakhir, yaitu ordo Rhynchocephalia. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini yakni tuatara, dan satu-satunya spesies yang masih hidup dalam ordo ini. Ciri-ciri pada tuatara ini sendiri yaitu mempunyai duri yang berderet di sepanjang tulang belakang dan mempunyai mata ketiga pada bagian atas kepalanya yang fungsinya untuk mengenali sebuah perbedaan antara gelap dan terang. Baik sahabat gen, mungkin ini sedikit penjelasan yang dapat Gen Sukses sampaikan. Jika ada yang masih kurang mengenai penjelasannya, Gen Sukses mohon maaf. Semoga tetap dapat sedikit membantu kalian dalam memahami klasifikasi dari reptil ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.